Indonesia akan menjadi lebih baik dengan anak mudanya yang lebih mau sibuk membangun kualitas diri dan keberadaannya. Halo, jumpa lagi dalam channel Like the Song ya. Di video ini kita akan membahas seorang gadis unik, eksentrik dan nyentrik. Ya, saya pribadi pun kadang sebagai lagi agak minder ya dengan pencapaiannya. Di usia yang masih sangat muda, baru 23 tahun, lahir pada tahun 2000, tetapi mempunyai prestasi, skill, dan prinsip layaknya usia orang-orang yang sudah sangat matang. Ia adalah Firda Kurnia atau biasa yang kita kenal sebagai Marsha POB. Dalam video ini kita akan mengulas sedikit dari perjalanan Voice of Bacerpot pada tahun 2005, dan juga bisa kita lihat Marsha yang sudah saat ini ya, yang saat ini kita bisa lihat sudah dewasa. Marsha masih ke dunia seni itu tidak sengaja diawali dari dunia teater, yang dimana sebagai media penyaluran energi mereka waktu itu, dan menjadi titik balik energi yang secara positif hingga saat ini tentunya. Untuk mempertemukan Marsha dengan POB itu dalam ruang lingkup ekstrakurikuler ternyata, yang akhirnya Marsha juga dan teman-temannya ternyata lebih cocok di dalam musik ya daripada dunia acting itu sendiri, yang melihat sebuah potensi hingga membawa Marsha dan POB itu ya tidak lain adalah Abah Erja sebagai guru BK di sekolahnya, yaitu di Al-Baqiyatus Sholihat pada waktu itu. Ia mengajari berbagai macam alat-alat musik yang POB bisa kita lihat ya, dari Marsha di gitar, Didi di bass, Siti di drum, hingga musik itu sendiri membuat Marsha begitu semangat menjalaninya, sehingga ia dapat bertemu orang-orang yang tepat serta mentor-mentor yang tepat di musik. Eksistensi Marsha dalam musik ternyata berkembang pesat, sehingga ia bisa tampil di berbagai kegiatan sekolah seperti perpisahan dan lain-lainnya, hingga pada saat momen tiba mereka benar-benar tampil di sekolah mereka sebagai pembuktian. Eksistensi POB di sekolah membuat teman-temannya pun semakin antusias karena ada keunikan dalam 3 wanita ya sekarang ya, waktu itu ada 15. Idealisme serta prinsip hidupnya Marsha tuangkan di dalam musik sebagai sarana bersuara secara kreatif yang kita tahu. Nah, Marsha itu orangnya kritis ya, idealis dan sangat prinsipil. Dia bisa menjabarkan segala apa yang ia pikirkan di musik. Kalau dulu sih dia mengkritisi sesuatu di sekolah itu lewat mading dan lain-lainnya ya. Dan selang waktu berjalan, kegiatan musik di luar sekolah pun semakin cepat ya, semakin besar. Dimulai di scan lokal di Garut, dari tingkat sekolah, seremonial hingga event-event festival, dan kegiatan band dan musik menjadi rutinitas sehari-hari Marsha dan teman-teman POB-nya untuk berlatih menjadi lebih baik, menjadi lebih rapi ya, dan meningkatkan skill mereka dalam bermusik. Hasrat menampilkan kualitas musik terbaik selalu menggebu ya dari Marsha untuk terus menjadi progresif dengan visi misi yang sangat luar biasa untuk seusia mereka. Konsistensi dan semangat yang jelas hingga akhirnya membawa mereka hingga tingkat festival seprovinsi, yaitu di Jawa Barat pada tahun 2017. Hingga akhirnya Marsha pun menyabet gelar sebagai predikat gitaris terbaik pada waktu itu. Dan secara perlahan pun basis fans dari POB itu sendiri semakin besar. Ya, kita bisa tahu sekarang nama mereka tuh Balada Cepot, yang selalu menunggu aksi panggung, bahkan cenderung militan ya, sampai dimanapun di setiap kesempatan POB tampil mereka mengikuti. Peningkatan terbaik dalam musikalitas Marsha waktu itu ketika mereka tampil bersama Erwin Gutawa untuk berkolaborasi. Dalam usia sangat muda, tentunya hal itu tidak membuat semakin puas ya dalam bermusiknya, sehingga mereka pun terus berlatih hingga pada suatu kesempatan Marsha bisa tampil di Expo, di mana ia menyuarakan isu sosial, jadi sangat berani. Isu sosial yang dimana dia orasi bagaimana ia berusaha menginspirasi dan mempengaruhi cara berpikir kita agar bersikap kritis terhadap keadaan dan harus menjadi lebih baik ya, dengan isu-isu sosial yang dia bawa, yang terkadang di usia kita pun kok bisa gitu anak seusia tersebut berpikir kritis terhadap keadaan lingkungan bahkan masyarakat ya. Mereka sudah menciptakan lagu-lagu yang sangat luar biasa gitu untuk menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Sikap kritis Marsha dituangkan semua dalam sebuah lagu seperti Patroli Nobel, Public Property, dan lainnya tentunya ya. Ya, sedikit banyaknya dalam perjalanan waktu mereka suka berkonflik ya POB sendiri. Dan Marsha itu ya sebagai orang tua bagi Siti dan Widi, dia harus bertindak sebagai seorang pemimpin yang memotivasi untuk menjadi lebih baik dan tidak menyerah dengan keadaan. Cara Marsha berpikir tentunya sangat membakar personil POV lainnya, lebih dewasa dalam persoalan, dan tentunya personalisasi secara karakter pun mereka menjadi semakin kuat.
dari apa yang telah Marsha berikan dampaknya ke POB itu sendiri. Walau terkadang dari sisi manusia ya sebenarnya kalau lagi down aja. Dengan eksistensi dan musik yang tidak mainstream, banyak ujian, cercaan, makian, dan tentunya secara lingkungan pun sekitar keluarga itu ya tidak selalu support. Bahkan banyak yang mencibir kegiatan mereka dalam bermusik karena tidak berbanding lurus dengan penampilan mereka yang berhijab dengan membawakan musik cadas, apalagi ya cewek megang gitar teriak-teriak nge-rap dengan lagu-lagu yang anti mainstream di telinga mereka waktu itu. Kontras, tapi itulah yang menjadi keunikan Marsha dan POB dalam mengembangkan musikalitas mereka itu sendiri. Hingga akhirnya satu waktu pun ketika mereka masuk berita viral di Twitter dan diundang TV stasiun, keluarga baru mengakui konsistensi dan eksistensi mereka, tentunya keluarga Marsha dalam bermusik. Di situ baru dapat pengakuan secara menyeluruh untuk melanjutkan karir mereka di bidang musik itu sendiri. Tampil di gelaran event yang skalanya sudah tingkat yang lebih baik ya, tidak sekedar band-band sekolah. Eksistensi Marsha dan POB ya tentunya sangat menginspirasi kita untuk tidak menyerah dengan keadaan. Luar biasanya mereka masih sangat muda, sudah bisa mengembangkan apa yang mereka pikirkan yang menjadi visi dari keadaan agar menjadi lebih baik. Nah di situ juga jadi akhirnya mengundang para musisi-musisi besar seperti Tepi Item yang memberikan waktu khusus untuk listen atau belajar gitar agar Marsha memahami berbagai teknik-teknik gitar lainnya. Hingga akhirnya tidak hanya skala nasional diundang dan POB itu untuk tampil di luar negeri ya, seperti Eropa, Belanda, dan lain-lainnya. Hingga mereka bisa singgah di ya, tempat-tempat yang secara kapasitas itu tempat-tempat band-band besar, The Wacken ya. Akhirnya ya tahun ini bisa kita lihat lah, idealisme prinsip dalam musikalitas itu bisa mengantarkan ia untuk tur di Amerika pada tahun ini. Ya, dari Marsha kita bisa belajar banyak ya, apa itu kekuatan karakter, prinsip, idealisme yang membawa ia ke tempat yang menjadi impiannya. Visi yang besar, karakter yang kuat, serta konsistensi tentunya menjadi acuan atau tolak ukur hingga ia bisa berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya dan menjadi pembuktian cibiran-cibiran itu bahwa Marsha membawa POB ke tempat yang sangat besar. Hingga saat ini bisa kita lihat POB sendiri sudah band yang bukan kaleng-kaleng ya, bukan band biasa yang mempunyai potensi yang tidak pada umumnya band Indonesia. Oke, sekian dari Like the Sound. Terima kasih telah menonton video ini, like dan subscribe. Salam.